wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ba'du. Qul subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul min lisani yafqahu qawli. Salawat dan takikan salam selalu tercurahkan kepada baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kitab yang saya baca yakni kitab Mawa'izul Musfuriyah. Lanjutkan hadis yang ke-18. Qala Syekh Mu'allif rahimakumullah ta'ala wa adaman naf'a bihi wa bi 'ulumi wa asrari fi darain amin. Qala Ana Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala hal alimtum man a'jabal khalqi imanan faqalu imanul malaikah ya Rasulullah faqala wa kaifa la tu'minul malaikatu wa hum yu'ayinunal amra qalu an-nabiyuna ya Rasulullah faqala wa kaifa la yu'minun nabiyuna warruhu yanzilu alaihim bil amri minas sama qalu ashabuka ya Rasulullah faqala wa kaifa la yu'minu ashabi wa hum yarawnal mu'jizati minni wa ana unabbiuhum bima unzila alayya walakin ajaban nasi imanan qaumun yaji'una min ba'di yu'minu bi walam yarawni wa yusaddiquni fa ulaika ikhwan. An Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala bersabda hal alimtum man ajabul khalqi imanan. Apakah kalian tahu iman dari makhluk-makhluk Allah yang begitu mengagumkan? Jadi di suatu perkumpulan majlis Rasulullah menanyakan kepada para sahabat-sahabatnya, hal alimtum man ajabul khalqi imanan. Apakah kalian tahu di antara makhluk-makhluk Allah iman yang begitu mengagumkan? Faqalu, kemudian sahabat pun menjawab, imanul malaikah ya Rasulullah. Sahabat pun menjawab, iman malaikat ya Rasulullah. Faqala, kemudian Rasul berkata, wa kaifa la tu'minul malaikah wa hum yu'ayinunal amra. Bagaimana mungkin malaikat itu tidak beriman kepada Allah? Wa hum yu'ayinunal amra. Sedangkan malaikat itu mengetahui segala perkara. Malaikat mengetahui tentang indahnya surga. Malaikat udah ngelihat. Malaikat tahu bagaimana dahsyatnya api neraka. Malaikat tahu betapa dahsyatnya siksa kubur. Betapa nikmatnya keindahan yang ada di dalam surga. Malaikat mengetahui bagaimana indahnya arsy-nya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata Rasul, bagaimana malaikat imannya tidak menakjubkan? Orang malaikat tahu.
bagaimana indahnya surga yang dipersiapkan untuk manusia yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Malaikat mengetahui betapa dahsyatnya siksaan kubur yang disiapkan bagi manusia membangkang kepada Allah Subhanahu wa taala. Malaikat mengetahui siksanya kubur, betapa dahsyatnya. Kata Rasul, ya gimana nggak hebat, orang dia udah tahu, udah melihat. Kemudian berkata lagi para sahabat, qalu an-nabiyuna ya Rasulullah. Kemudian dia jawab, para nabi ya Rasulullah. Iman yang begitu mengagumkan, kata para sahabat. Kemudian faqalu, Nabi pun menjawab, wa kaifa la yu'minun nabiyuna waruhu yanzilu alaihim bil amri minas sama. Bagaimana para nabi tidak beriman begitu mengagumkan kepada Allah, akan tetapi bahwasanya waruhu yanzilu alaihim, malaikat Jibril pun turun kepada para nabi membawa perintah dari langit. Bagaimana imannya para nabi itu tidak mengagumkan, orang dia ketemu dengan malaikat Jibril yang memberikan langsung perintah-perintah dari Allah, wahyu-wahyu dari Allah. Bagaimana tidak mengagumkan orang, kata Rasul, Nabi itu bertemu dengan malaikat Jibril langsung, dengan sosok yang aslinya, dengan perumpamaan bentuk yang seperti apa, langsung datang sendiri kepada para nabi. Bagaimana tidak mengagumkan? Kemudian qalu, berkata lagi para sahabat, ashabuka ya Rasulullah. Iman yang mengagumkan mungkin para sahabat-sahabatmu ya Rasulullah. Faqala, dan Nabi pun berkata, wa kaifa la yu'minu ashabi hum yarawnal mu'jizati minni. Bagaimana iman para sahabatku tidak begitu mengagumkan? Orang dia itu melihat bagaimana mukjizat yang aku perlihatkan kepada sahabat-sahabatku. Kemarin kan udah ramah Maulid ya. Itu banyak tuh diceritakan kisah-kisahnya, mujizat-mujizatnya, kelebihan-kelebihannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang diceritakan kemarin sama ceramah-ceramah kita, diantaranya Ustaz Anbiya, ketika Sayyidina Ali menggantikan posisinya ketika Rasulullah mau hijrah. Rasulullah mengucapkan dari surat Yasin, wa ja'a min baini aydihim saddan. Kemudian dia ambil pasir, ditiupkan, kemudian Nabi berjalan tidak terlihat oleh kafir Quraisy yang ingin mengepung, ingin membunuhnya. Kemudian di suatu riwayat, suatu kisah-kisahnya yang lain, mujizat-mujizat dari Nabi Muhammad SAW, membelah bulan, kemudian keluar air dari jari jemarinya, dari kambing yang begitu kurus diperas, kemudian keluar susuknya, sampai banyak yang bisa menikmatinya. Bagaimana para sahabat tidak beriman kepadaku? Karena mereka semuanya melihat bagaimana mujizatku. Wa ana unabbihum bima unzila alayya, dan mereka, aku langsung sampaikan apa yang diwahyukan dari Allah Subhanahu wa taala, dan aku mengajarkan langsung kepada para sahabat-sahabatku tentang syariat-syariat dari agama Islam yang datang wahyunya dari Jibril alaihissalam. Bagaimana para sahabat tidak mengagumkan? Orang sahabat ketemu denganku, bertatapan, berkumpul ketika ada suatu masalah yang tidak terpecahkan, langsung bertemuku, kemudian pecah semua masalah-masalahnya.
Kemudian kemudian dilanjutkan, walakin akan tetapi ajaban nasi imanan, iman manusia yang begitu mengagumkan, kata Rasul, qaumun yaji'una min ba'di, suatu kaum yang datang setelahku, yu'minuna bi, dan mereka beriman kepadaku, walam yarawni, dan mereka belum pernah bertemuku, wa yusaddiquni, dan mereka membenarkan. Jadi kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iman yang begitu menakjubkan bukan imannya para malaikat, bukan imannya para nabi, bukan imannya para sahabat, akan tetapi iman yang begitu mengagumkan, yang begitu dahsyat, yang begitu kerennya menurut bahasa kita, yaitu iman yang ketika suatu kaum datang setelahku. Kayak kita sekarang ini, kita beriman kepada Rasulullah, kita belum pernah melihat wajahnya, indahnya seperti apa. Potongan-potongan kayak kita ngimpi aja kayaknya belum ya. Pernah kita ngimpi Rasulullah? Pernah kita didatengin oleh Rasulullah dengan bentuk mukanya yang bercahaya, mukanya yang bersinar? Habib Jabbar pernah? Pernah di antara kita bertemu dengan Rasulullah? Kita belum pernah bertemu dengan Rasulullah. Mimpi pun kita belum pernah, tapi kita beriman kepada Rasulullah. Kata Nabi, itulah iman dari kaumku yang begitu mengagumkan ketika mereka datang setelah kematian dan mereka belum pernah melihatku dan mereka membenarkan. Makanya nikmat yang paling tertinggi menurut Imam Ghazali adalah nikmat iman. Kita beriman kepada Allah, kita beriman kepada Rasulullah, tetapi kita belum pernah bertemu dengan Rasulullah, tapi kita percaya. Kita beriman dengan penuh keimanan. Ketika kita membacakan sirah nabawiyah, sejarah-sejarah Nabi, riwayat-riwayat Nabi, rawinya Nabi. Ketika kemarin kita berapa minggu kita maulid kemarin itu, bacain terus Sintu Duror, Adibai, berjanji. Tersentuh hati kita, apalagi ketika mahalul qiyam, kita berharap kita akan bertemu dengan Rasulullah, kita akan diberikan syafaat oleh Rasulullah, padahal kita belum pernah ketemu. Tapi apa yang disampaikan oleh ulama-ulama kita, dari para habaib kita, daripada guru-guru kita sampai kepada kita, dan kita beriman kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itulah yang dikatakan iman yang begitu mengagumkan, iman yang begitu menakjubkan. Makanya nikmat iman kepada kita itu suatu nikmat yang begitu dahsyatnya. Saya punya guru ketika S2, beliau melanjutkannya di Maroko. Ketika diuji sidang tesisnya, itu diuji sama profesor perempuan. Itu profesor perempuan hafal Al-Quran, dia hafal beberapa ratus hadis, kemudian dia bisa membaca tafsirnya, tapi bukan orang Islam. Coba kita bayangin itu. Kita punya tesis tentang agama kita, kemudian diuji oleh orang yang begitu mengerti tentang Al-Quran. Dia hafal, tafsirnya dia bisa baca, hadis dia hafal, ratusan hadis, tapi tidak beriman kepada Allah. Berarti nikmat iman itu nikmat yang begitu tinggi. Kita bersyukur kita lahir dalam keadaan Islam. Islam keturunan, orang tua kita Islam, dari kecil kita dididik tentang agama Islam. Kita ditaruh di TPA, kemudian dilanjutkan
pendidikan selanjutnya dipesantrenkan, kemudian di masyarakat kita berkumpul seperti ini, kita diberikan keimanan, diberikan gerakan oleh Allah untuk datang ke musola ini dengan kemantapan iman. Kayak guru saya bilang, sering-sering baca doa, Allahumma tsabbit qalbi ala dini. Ya Allah, tetapkanlah hati kami ini dalam beriman kepadamu, dalam agama. Al-imanu yazid wa yanqus. Iman itu kadang naik, kadang turun. Kalau lagi kumpul begini nih, iman kita lagi naik. Subuh-subuh yang lagi enak banget tidur. Mana subuhnya jam 4. Kemudian kita mau berangkat ke tempat ini dengan niat izin Allah Subhanahu wa taala kita kumpul di sini, Allah yang menggerakkan hati kita. Kita datang ke tempat ini, Allah yang memberikan izin, menggerakkan hati kita untuk kita hadir ke tempat ini. Maka ini begitu nikmat yang begitu tingginya yang Allah berikan kepada kita. Kalau kata Imam Ghazali, yang pertama bukan nikmat kekayaan, bukan nikmat harta, bukan nikmat kedudukan, tapi nikmat yang paling tertinggi adalah nikmat beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Berkumpul di tempat ini, dengarkan tausiah-tausiah dari orang tua kita, dari guru-guru kita, kita bertemu, bersilaturahim, kumpul di sini mengharapkan ridho Allah, mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kumpulnya di sini niatin, mau nyender, mau ketiduran, gak apa-apa udah. Yang penting niatnya udah ke majelis taklim. Dapatkan pahala dari Allah, ada ganjaran pahala dari Allah. Daripada kita di rumah, agak ngapa-ngapain, agak ada pahalanya, kita kumpul di sini bersama orang tua kita, guru-guru kita dengan penuh keimanan dan dengan penuh keyakinan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Mudah-mudahan kita semuanya diberikan ketetapan iman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan nanti di yaumil qiyamah nanti kita akan dipertemukan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita akan diberikan syafaat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai umatnya. Kita belum pernah bertemu dengan Rasulullah. Kita belum tahu bagaimana wajahnya Rasulullah, bagaimana indahnya Rasulullah. Mudah-mudahan nanti yaumil qiyamah nanti kita diakui oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai umatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon di like, subscribe, dan share.